komputer, kita install software, jalan, udah jadi Pak ya. udah jadi ya. Manusia sayangnya nggak bisa begitu. Kita harus menyiapkan SDM lokal yang secara knowledge juga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan yang terakhir juga disertifikasi ya. Tetaplah mengikuti regulasi di pemerintah dan dukung semua regulasi yang memang ditetapkan oleh pemerintah dengan cara apa? Mendukung pasar lokal, mendukung SDM yang ada, memberikan training dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di pasar global. Halo semua, selamat datang di podcast Nusantara by Nusantara Academy, Season 3, Episode 6. Saya Ladu Manestilan selaku host untuk episode kali ini. Hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik dan strategis, yaitu What's Beyond TKDN, tingkat komponen dalam negeri, and impact on local tech development. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri digital dan kebutuhan akan infrastruktur teknologi dalam negeri, topik ini menjadi sangat relevan. Kita akan bahas lebih dalam, apa sih sebenarnya makna dari TKDN di luar sekedar angka, dan bagaimana peran pelaku industri dalam memperkuat ekosistem teknologi lokal. Dan tentu saja, saya tidak sendirian hari ini. Saya sudah ditemani oleh dua narasumber luar biasa. Yang pertama, Bapak Bizardi Ilham. Beliau adalah Legrand Data Center Solution Manager di Legrand Indonesia. Selamat datang Pak Bizardi. Selamat pagi Mbak Laduma. Terima kasih sudah datang. Dan yang kedua, kita kedatangan sosok penting dalam pengembangan SDM digital nasional, yaitu Dr. Insinyur Boni Pujianto, Kepala BPSDM di Kementerian Komunikasi dan Digital. Terima kasih sudah berkunjung, Pak Boni. Terima kasih Mbak Duma. Sebelum masuk ke dalam topik, untuk audien podcast Nusantara, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya di YouTube channel Nusantara Academy untuk mendapatkan edukasi, informasi terbaru mengenai industri digital. Dan stay tune hingga akhir podcast karena akan ada huruf-huruf yang harus disatukan dan disusun menjadi sebuah kata. Untuk yang berhasil menemukan kata tersebut dan sudah subscribe, like, dan komen yang relevan akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Jika komen sudah mencapai 20 orang, akan dibuka kesempatan hadiahnya. So stay tuned and enjoy the podcast. Sebelum memulai podcast ini, saya akan memperkenalkan kedua narasumber kami. Yang pertama adalah Bapak Bizardi Ilham. Pak Bizardi Ilham adalah seorang profesional di bidang digital infrastruktur dan data center solution. Ia menjabat sebagai National Business Development untuk Data Center Solution di PT Legrand Indonesia, sebuah perusahaan global yang fokus pada infrastruktur bangunan digital dan listrik. Selain itu, Pak Bizardi juga dikenal aktif dalam diskusi dan edukasi mengenai perkembangan teknologi, termasuk topik-topik seperti AI dan tantangan yang dihadapi oleh data center di Indonesia. Beliau pernah menjadi narasumber dalam acara Gelombang AI Melanda Indonesia, yang membahas dampak lonjakan AI terhadap infrastruktur digital di tanah air. Sejak tahun 2021, Pak Bizardi fokus pada industri data center market di Indonesia. Dengan pengalaman yang dimiliki, Pak Bizardi melakukan pendekatan ke data center player yang memberikan solusi keunggulan dalam teknologi digital. Saat ini, Pak Bizardi menjabat sebagai Legrand Data Center Solution Manager di PT Legrand Indonesia, yang bertanggung jawab memberikan solusi data center untuk market di Indonesia. Narasumber kita kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Bonifacius Wahyu Pujianto. Pak Boni Pujianto telah lama berkiprah di dunia teknologi dan komunikasi digital Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Adapun latar belakang pendidikan Pak Boni adalah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang Information dan Telecommunication Technology dari KAIS Korea Selatan. Sebelumnya menempuh studi S2 di bidang sistem produksi jurusan Teknik Mesin ITB dan S1 bidang Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya menempuh studi S2 di bidang sistem produksi jurusan Teknik Mesin ITB dan S1 bidang Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung. Selama lebih dari 20 tahun, Pak Boni telah menduduki berbagai posisi strategis antara lain Direktur Ekonomi Digital Kementerian Kominfo, Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi di Kemenparekraf,
hingga Direktur Pengembangan Pasar Luar Negeri di Badan Ekonomi Kreatif. Tak hanya di pemerintahan, Bapak Boni juga aktif dalam dunia pendidikan dan riset sebagai dosen tidak tetap serta pengurus yayasan pendidikan. Terima kasih atas waktunya Pak Bizardi, Pak Boni. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari komunitas. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah TKDN masih relevan di industri komunikasi dan digital kemudian? Ke saya atau ke Pak Bis dulu, Boleh. kira-kira? Boleh ke Pak Bis mungkin? Oke, terima kasih Mbak Laduma. Jadi kami selaku pelaku usaha di Indonesia memang melihat TKDN ini menjadi sangat relevan. Kenapa? Tujuannya adalah kami bisa meningkatkan produksi lokal, di mana kami juga memiliki factory yang kami bangun di lokal, terus juga memenuhi regulasi seperti yang sudah disampaikan oleh Kominfo dan Komdigi terkait dengan adanya beberapa regulasi yang perlu ditetapkan untuk TKDN, terus juga untuk inovasi dan transfer teknologi, karena kita juga bisa kolaborasi antara perusahaan kami selaku perusahaan pelaku industri juga yang memang perusahaan di luar berengage dengan lokal company untuk menciptakan, membangun factory, terus menciptakan sumber daya manusia yang bisa berkembang dan bisa membantu untuk pemenuhan tingkat komponen dalam negeri. Seperti itu. Dari Pak Boni mungkin Pak? Ya, mungkin yang pertama-tama yang perlu kita tekankan adalah TKDN itu untuk membangun kemandirian. Nah, kemandirian ini terutama memang di industri, sehingga kita bisa memiliki supply barang, tidak hanya barang ya, barang dalam arti goods, bisa juga services. Nah, dua komponen ini yang sebenarnya menjadi ukuran utama seberapa besar nilai TKDN itu diperoleh dan di-generate di dalam negeri. Kurang lebih demikian. Itu sepertinya sudah juga menjawab pertanyaan kedua kita, tujuan utama dari kebijakan TKDN di Indonesia. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Mengapa TKDN menjadi sangat penting dalam konteks transformasi digital nasional Pak Bizardi? Oke, jadi seperti yang ditanyakan Mbak Laduma, kenapa penting? Karena memang pertama kita bisa membangun atau memajukan industri lokal. Jadi industri lokal itu memang perlu dikembangkan terkait dengan regulasi dari pemerintah. Jadi intinya adalah kita mengurangi ketergantungan kita kepada barang impor. Gitu. Nah, jadi di beberapa poin memang kita selaku pelaku usaha perlu juga mengimbangi penggunaan material, penggunaan teknologi yang memang diterapkan di SDM kita untuk memproduksi barang yang bisa bersaing di market dan bisa bersaing di global. Seperti itu, Mbak. Tapi apakah TKDN hanya soal angka atau ada nilai strategis di baliknya Pak? Tentunya ada nilai maksud seperti yang disampaikan oleh Pak Boni sebelumnya adalah ada nilai teknis yang memang ditujukan dari hal tersebut. Dari hal pertama terkait dengan research and development, terus manufacturing proses, sampai bahan baku, sampai SDM yang digunakan. Itu kan terkait dengan satu presentasi atau nilai teknis yang diminta oleh tingkat komponen dalam negeri. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Ya, produk itu bisa tadi ya, barang dan jasa. Itu satu kesatuan komponen yang bisa dihitung sebagai nilai dari TKDN, gitu ya. Nah, yang paling penting sekarang adalah seberapa besar. Karena produk ini, let's say, kalau barang ya kita beli barang, entah itu baju, kemudian kita keperluan sehari-hari, hingga produk rumah tangga, itu dibuat di manufacturing gitu ya, sampai akhirnya digunakan kita. Tapi di luar barang-barang yang fisikal itu sebenarnya juga harus diperhatikan bahwa ada produk-produk yang sifatnya software. Pakai aplikasi segala macam. Itu sebenarnya kami mengharapkan dibuat oleh para digital talent dari Indonesia juga. Memang kita tidak bisa menafikan bahwa produk-produk tersebut ada yang sifatnya udah global dan menguasai pasar. Aplikasi dari yang ya kita sedikit nyebut merek ya. Jadi kita pakai apa ya? Mau WhatsApp, mau
Office dari Iya, segala macam. betul. Itu produk dari global technology company. Tapi mungkin banyak aspek yang sifatnya solusi praktis ya, software-software misalkan untuk keperluan perhitungan keuangan, akuntansi perusahaan, sumber daya manusia, aplikasi untuk bisnis, aplikasi untuk korporasi. Sebenarnya bisa di-generate, dibuat, dikembangkan oleh putra-putra Indonesia. Mereka-mereka ini bisa berlakukan kontribusi. Nah, ini yang sebenarnya goals ke depannya adalah kembali kemandirian negara itu perlu ditumbuhkan sehingga nilai ekonominya benar-benar dirasakan oleh kita. Jangan sampai kita hanya negara dengan jumlah penduduk yang besar hanya sebagai pasar, sedangkan benefitnya negara lain yang menikmati. Kurang lebih demikian. Wow. Kita berharapnya seperti itu ya Pak. Semoga. Kembali ke Pak Bizardi, bagaimana strategi perusahaan Bapak bisa memenuhi standar TKDN yang berlaku? Oke. Agak berat pertanyaannya Pak. Oke, jadi memang di perusahaan kami itu kami mempunyai beberapa planning yang dilakukan. Contoh seperti misalkan kami bekerja sama dengan universitas yang ada di Indonesia untuk menciptakan talent, di mana talent-talent tersebut akan berkuliah atau belajar di universitas tersebut, tapi kita memberikan sharing knowledge terkait dengan barang ataupun produk yang memang kita coba develop di Indonesia. Seperti itu. Jadi itu sudah berlaku sejak tahun 2017 kemarin. Jadi kita sudah melakukan perekrutan dari universitas yang bekerja sama dengan kami untuk menciptakan SDM yang memang bisa mendukung perkembangan perusahaan kami untuk support TKDN itu di Indonesia. Magang terlebih dahulu selama mereka masih kuliah? Enggak, atau mereka sudah tuh lulus? mereka langsung kuliah, tapi kuliah dengan komposisi 50-50%, dalam artian dari segi scholarship-nya, dari segi materinya, mereka tuh sudah sedikit demi sedikit diberikan knowledge terkait dengan produk seperti itu. Nah, itu sudah berjalan dan sekarang yang memang menjadi ujung tombak di perusahaan kami itu adalah lulusan-lulusan yang memang sudah bekerja sama dengan kami di universitas itu dan lulus dan menjadi pelaku-pelaku untuk melakukan support ataupun memberikan solusi kepada customer seperti itu. Menarik Pak, berarti sudah mulai Iya. diberlakukan SDM-nya Pak. Apa tantangan terbesar yang dihadapi industri dalam negeri untuk memproduksi komponen teknologi dengan standar global, Pak Bizardi? Ya pastinya pertama adalah bahan baku. Bahan baku itu ya Indonesia merupakan negara yang besar. Tapi bahan baku itu tidak semuanya ready di Indonesia. Kita pun masih impor. Itu menjadi tantangan terbesar juga. Itu pertama. Kedua, sumber daya manusia itu yang memang memiliki kemampuan dan knowledge yang dimiliki sekarang itu mungkin terbatas. Karena apa? Kita bisa lihat di seluruh di negara lain, contoh di Cina, di Jepang, itu mereka sudah jauh lebih ke depan terkait dengan teknologi dan mereka dari kecil pun sudah diberikan informasi terkait dengan knowledge ataupun kemajuan teknologi yang akan berkembang di 5 tahun ke depan seperti itu. Jadi ya adanya peran khusus dari Komdigi untuk merangkul pelaku usaha di mana untuk memberikan informasi terkait dengan persiapan talent nih untuk menghadapi teknologi ataupun pasar global ke depan seperti itu. Mungkin Pak Boni ada yang mau disampaikan. Baik, dalam industri tentunya membutuhkan seperti layaknya sebuah, kita bisa beli mobil segala macam, menyiapkan garasinya, tapi at the end yang paling penting adalah who's becoming the driver. Iya. Ya. Nah, ini sumber daya manusia itu menjadi kuncinya. Pertanyaannya, apa kita harus nurturing from the scratch untuk sumber daya manusia ini? Memang ada dua fokus dalam pendidikan, ada yang sifatnya adalah vokasi, bisa masuk, makanya SMA pun ada SMA dan ada SMK. Iya. Kemudian di perguruan tinggi ada vokasi, politeknik atau universitas yang larinya lebih ke nanti ada penelitian, riset segala macam.
gitu ya. Kalau vokasi memang lebih fokus kepada keterampilan. Iya. Jadi skill set-nya agak berbeda. Industri biasanya membutuhkan lebih keada yang politeknik atau yang mereka yang applied langsung. Nah, permasalahannya adalah untuk bisa memproduksi barang-barang dengan standar global internasional itu butuh skill set yang memang sudah sesuai dengan mereka. Oleh karena itu, jangan lupa bukan hanya kuliah ataupun menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi ataupun politeknik, tapi mereka juga didorong untuk mengambil sertifikasi. Ya, betul. Nah, ini penting karena nggak semua lulus tuh siap kerja. Betul. Iya benar. Nggak Betul. bisa. Nah, skill set ini yang harus di-train. Nah, karena skill tuh keahlian tangan ya, ataupun kita kemampuan-kemampuan yang sifatnya Soft skills. soft skills itu ada jam terbang gitu. Sampai akhirnya dia mengikuti atau lulus dari standar yang disyaratkan. Dan ini memperoleh sertifikasi. Kurang lebih gitu. Kita harus berkolaborasi, makanya sekarang kebutuhan kedepannya kita menyebutnya kan ada sarjana terapan, magister terapan, bahkan ada doktoral terapan sama seperti S1 sarjana, magister dan doktoral, tapi bidangnya lebih ke vokasi. Ini diperlukan untuk menumbuhkan industri ke depannya, baik barang dan jasa. Mungkin kembali ke Pak Abizardi, perusahaan Bapak memiliki produk yang memiliki sertifikasi dengan tingkat komponen dalam negeri sebesar 40,75%. Bagaimana perusahaan Bapak bisa memenuhi standar internasional meski diproduksi secara lokal, Pak? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan juga di infokan bahwa ya kita mempersiapkan baik dari barang maupun talentnya itu memang kita coba untuk bisa memenuhi target komponen ataupun tingkat komponen dalam negeri yang memang diregulasikan oleh pemerintah. Itu jadi ya balik lagi kita coba bangun satu factory di Indonesia, terus kita juga memproduksi main komponen yang memang relate dengan presentasi yang diminta oleh pemerintah terkait dengan TKDN. Terus juga kita train personal yang memang bisa mengassembly, wiring maupun mentesting komponen tersebut menjadi satu komponen yang bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu yang memang sudah kita lakukan. Jadi ya kami selaku pelaku usaha ya kami konten juga terhadap berkembangnya talent kami untuk bisa membantu atau memenuhi nilai tingkat komponen dalam negeri tersebut, seperti itu. Selanjutnya kepada Pak Boni, seperti yang dijelaskan sama Pak Bizari tadi, TKDN sering dikaitkan dengan produk. Untuk kondisi talenta saat ini, Bapak, apakah talenta saat ini memadai untuk bisa mendorong penerapan kebijakan TKDN? Ya, mungkin tadi udah kita dengar ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur TKDN itu memang ada komponen utamanya adalah barang atau jasanya, tapi nanti ada komponen sumber daya manusianya. Sumber daya manusia baik yang langsung ataupun tidak langsung tentunya. Nah, itu juga ada hitung-hitungannya, itu dari Kementerian Perdagangan itu yang memahami mengenai hal tersebut ya. Kami juga mengikuti standar-standar mereka dan kami Komdigi lebih fokus kepada yang biasanya produk-produk terkait dengan digital dan telekomunikasi. Nah, itu kurang lebih. Nah, yang perlu kita perhatikan memang bagaimana kita memperbesar komponen. Kalau tadi di sisi produksi adalah barangnya gitu ya. Seberapa besar komponen produk barang ini menggunakan resources dari dalam negeri, entah itu bahan dasar, kemudian ada komponen-komponennya, proses manufacturingnya, dan selanjutnya. Tapi yang penting juga sebenarnya bagaimana komponen sumber daya manusianya yang terlibat di dalam proses atau pembuatan produk akhirnya. Karena kalau produk yang barang mungkin komponen human resources-nya
tidak sebesar manakala produk itu berupa produk software. Hmm. Software totally brand. Ya. Sehingga dia harus mendevelop dari membuat bagaimana sih bisnis prosesnya, nanti akhirnya nanti ke bisnis modelnya. Nanti masuk lagi kepada gimana melakukan deployment kepada market gitu ya. Karena itu harus ada awareness, terus mereka ada market akuisisi, mungkin ada proof of concept-nya dulu sebelumnya sampai akhir produk itu bisa dipasarkan. Jadi memang bila mana terkait dengan produk yang sifatnya software gitu ya, tentu nilai sumber daya manusianya jauh lebih tinggi. Dan di sini kuncinya adalah kita harus bisa menyiapkan talenta digital yang bisa mensupport hal tersebut. Memang kita tidak menafikan tadi ya, produk-produk itu banyak yang produk luar, kalau udah software udahlah sulit ya. Tapi kita ada yang solusi praktis. Ini yang sebenarnya bisa dilakukan oleh talenta digital Indonesia. Pertanyaan dari komunitas, Pak. Siapa yang akan diuntungkan di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap penguatan SDM di negara kita? Oke, begini, nggak bisa instan. Kalau kita mau, kalau barang, asosiasinya adalah asal kita punya mesin, relatively cepat untuk barang itu jadi. Tapi untuk mencetak manusia, nggak bisa cepat. Itu perlu tahunan. Oleh karena itu pemerintah sangat paham. Demikian pemerintah tidak bekerja sendiri, berkolaborasi dengan stakeholders, private yang di bidang edukasi juga banyak ya, untuk menyiapkan talenta-talenta ke depan. Tidak hanya untuk digital tapi as a whole ya. Nah, kami juga berperan serta, Komdigi memiliki beberapa program terkait dengan scholarship program. Misalnya untuk memperkuat talenta digital terkait developer. Apalagi sekarang lagi AI. Untuk mendevelop solusi-solusi berbasis AI, developernya harus kita create. Kita berikan berbagai pelatihan juga ada. Yang dari private juga ada. Di sisi user, itu juga ada talentanya. Dan ini harus dibangun. Jadi nggak sekedar kita nulis apa adanya ya, membuat. Ada prompting harus dipelajari. Sehingga produk yang dihasilkan, produk jasa yang dihasilkan, itu sesuai dengan yang kita harapkan. Whatever ya. Mau image, mau video, mau yang sifatnya animasi dan lain sebagainya, itu sesuai dengan yang diharapkan. Masih banyak produk-produk AI yang membutuhkan talenta. Nah, ini larinya nanti ke industri konten. Seperti ya. Sekarang kita lakukan. Kita lakukan sekarang. Nah, mungkin nanti kita combine dengan AI dan segala macam. Di situ talenta-talenta harus masuk. Terima kasih. Kembali ke Pak Bizardi. Legrand juga berkomitmen terhadap pengembangan SDM lokal agar mampu bersaing di industri teknologi seperti yang Bapak telah beritahu kita sebelumnya, dan juga strateginya sudah Bapak infokan sebelumnya. Seperti apa program pelatihan atau transfer knowledge untuk teknisi atau engineer lokal secara detailnya, Pak? Oke. Jadi umumnya kami bekerja sama seperti yang disampaikan Pak Boni, bekerja sama dengan third party yang menyediakan sertifikasi khusus terutama di segmen-segmen tertentu. Jadi contoh kayak digitalisasi, itu kan ada sertifikasinya juga yang diambil. Ataupun baik lagi ke data center. Nah, itu ada sertifikasinya juga. Nah, kita bekerja sama dengan third party melakukan hal itu, dan kita memilih talent yang memang berpotensi agar bisa memberikan kontribusi ke perusahaan kami. Gitu. Jadi talent tersebut yang kami training, khususnya misalkan terkait dengan sistem electrical yang ada di data center, kami certified mereka menjadi data center profesional. Atau khusus kepada di data center terkait dengan electricity dan cooling. Nah, itu kita bekerjasama dengan third party juga, yang pastinya mereka akan mentraining dan mereka akan mempelajari terkait dengan dasarnya cooling dan electrical di data center. HVAC system ya. Betul, mereka langsung di training dan mereka bisa langsung memberikan solusi ke customer dan relate dengan produk kami, seperti itu sih Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana kolaborasi antar sektor swasta dan pemerintah untuk memperkuat ekosistem teknologi lokal? Oke,
tadi sudah disampaikan Pak Boni. Jadi dari sisi pemerintah terutama Komdigi sendiri kan punya planning atau punya feature scholarship tadi. Jadi dari sisi pengembangan personal SDM sendiri itu kan perlu di training tuh. Nah, dengan itu kan dari sisi kita pelaku usaha dan akhirnya bekerjasama dengan pemerintah menciptakan training-training khusus yang memang bisa mendukung kita sebagai pelaku usaha untuk bisa memenuhi regulasi pemerintah dan juga bisa bekerja sama terkait dengan penciptaan SDM yang kompeten seperti itu. Baik Pak Boni, bagaimana Komdigi melihat peran vendor global yang telah memenuhi TKDN seperti Legrand dalam memperkuat bukan hanya sisi produk tetapi juga ekosistem talenta dan inovasi lokal? Ya, kita masih banyak loh gap yang diperlukan oleh Indonesia untuk bisa memfulfill area-area. Kalau saya fokusnya adalah digital. Sebagai contoh, kita aja membutuhkan talenta digital sampai 2030. Kita waktu itu baseline-nya 2015 ya. Itu ada roadmap-nya. Kita butuh sekitar 9 juta talenta digital. Setiap tahun kalau 9 juta dibagi 15 itu 600 ribu per tahun. Nggak ketutup itu. Nggak ketutup. Itu baru talenta digital. Belum yang manufacturing, industri, dan lain sebagainya. Lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana menyiapkan talenta digital itu agar bisa memenuhi kebutuhan pasar, baru pasar dalam negeri. Padahal untuk talenta digital, pasarnya nggak cuma dalam negeri, pasarnya global. Nyebut merek lagi aja, teman-teman banyak. Dia karena ekspertisnya, dia posting di LinkedIn gitu ya, expert ini dicari dari global. Ya, remote worker. Ya. Kalau untuk digital bisa melakukan itu, nggak harus dia pindah ke luar negeri. Jadi sebenarnya adalah kalau kita bisa memprovide sumber daya manusia yang mumpuni dan sesuai dengan industrinya, maka kita bisa maju dan berkembang. Kembali memang untuk nurturing atau mempersiapkan sumber daya manusia itu nggak bisa cepat. Butuh waktu ya Pak. Butuh waktu. Makanya sekarang pemerintah juga Pak Presiden Pak Prabowo fokus terhadap bagaimana menyiapkan sumber daya manusia kelak ke depan menjadi sumber daya manusia yang mumpuni. Kurang lebih demikian. Pak Boni, banyak Ya. pihak menilai TKDN sebagai pintu masuk untuk investasi dan transfer teknologi. Ya. Dari sudut pandang Komdigi, apa indikator keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang? Jadi gini, TKDN perlu dalam arti kalau nggak ada kebijakan TKDN, saya setuju dengan Kementerian Perindustrian dan kami juga merasakan kalau kita semua produk impor, kita tuh hanya menjadi bangsa yang konsumen. Betul. Gitu. Nah ini ya walaupun kita sekarang kalau mungkin Mbak Duma sering belanja di online, nah kita santai sedikit ngobrol-ngobrol yang agak-agak lebih kekinian gitu ya, keseharian bukan kekinian, keseharian. Dengan mudahnya kita bisa membeli berbagai produk secara online dan tiba di rumah secara cepat gitu ya. Tapi kebanyakan produk itu hanya sebagian kecil mungkin ya produk dari dalam. Nah, jangan sampai pasar atau yang luar biasa besar ini didominasi oleh produk luar. Kami percaya kalau kita mampu kok. Tapi permasalahannya memang tidak serta-merta kita mampu membuat produk dengan kualifikasi seperti yang berada di global market. Saya ambil contoh, Taiwan. Dulu adalah kita kenal sebagai produknya hanya tiruan, imitasi, ataupun segala macamnya, istilahnya gitu ya. Kemudian juga misalnya dari Korea, ataupun juga dari
China bahkan. Tapi perhatikan, yang dia pelajari adalah bagaimana mempersiapkan proses produksinya. Tapi dengan ATM, amati, tiru, modifikasi, akhirnya mereka mampu membuat produk yang unggul dengan kualitas yang baik. Dan akhirnya mereka berani dengan brandnya sendiri. Tidak harus menggunakan, itu kan ada kalau di bisnis, licenses of product. Itu perjanjian itunya ketat sekali. Tapi selama kita hanya menjadi licenses of licensornya dari produk-produk internasional, kita tidak pada tahapan memiliki brand itu sebagai ownership dari kita. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa berubah. Awalnya kita memang belajar meniru membuat produk segala macam, belajar dari memanufacturing produk-produk dari luar. Tapi ke depannya kita harus bisa membuat produk itu real produk kita. Walaupun komponennya tidak 100% ya, tadi ada TKDN segala macam. Oke. Kita bisa kalau TKDN terkait dengan produk yang dari luar, tapi kalau dari dalam pun kita tentu harus melihat produk hasil karya kita dengan inovasi yang baik. Kurang lebih demikian. Untuk Pak Bisardi, apa tantangan utama perusahaan Bapak dalam mengintegrasikan inovasi global ke dalam konteks lokal Indonesia, Pak? Oke. Jadi tantangan terbesar itu sebenarnya lebih kepada knowledge yang dimiliki oleh SDM lokal. Karena pada dasarnya kita punya keterbatasan terkait dengan informasi yang kita terima dari luar negeri ataupun dari luar gitu. Nah, sebenarnya tantangannya adalah lebih kepada SDM itu mau tidak menerima new knowledge yang diberikan dan mau nggak mempelajari, willing to learn untuk knowledge itu sendiri, seperti itu. Nah, itulah menjadi tantangan sebenarnya. Makanya kenapa kita di company kita tuh selalu melihat talent mana sih yang berpotensi. Jadi nggak semua, misalkan kita punya 100 talent yang kita sourcing. Terus kita melihat dari 100 itu hanya 10 yang memang berpotensi untuk bisa kita kembangkan. Kita akan mengembangkan hal itu. Contoh yang tadi, kita akan bekerja sama dengan third party untuk mentraining mereka khusus untuk menjadi expertise di bidang yang tertentu. Terus juga misalkan di sisi lain mereka butuh knowledge terkait dengan regulasi ataupun standarisasi yang memang perlu diterapkan di Indonesia, dan kita bisa terapkan menjadi dasar company kita untuk memproduksi satu barang. Nah, itu yang perlu kita berikan. Nah, balik lagi tadi, akan ada peran pemerintah juga, di mana pemerintah memberikan informasi dan new hal yang memang bisa diberikan terkait dengan ini ada potensi ini, ada program ini, ada program ini, yang itu nanti akan diikuti oleh pelaku usaha swasta, seperti itu. Jadi apa saja upaya konkret Komdigi dalam menjembatani kebutuhan industri terhadap talenta digital dengan kesiapan SDM lokal saat ini? Ini nyambung tapi penting banget ini. Ini kunci diskusinya kayaknya hari ini kesini nih larinya. Iya, Bapak. Jadi memang gini. Tadi membangun SDM itu memang tidak bisa instan. Ini sayangnya. Kalau bisa instan sih ibaratnya kalau komputer kita install software, jalan, udah jadi Pak ya. udah jadi ya. Manusia sayangnya nggak bisa begitu tuh. Nah, memang pertama kita harus menyiapkan SDM lokal yang secara knowledge juga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan yang terakhir juga disertifikasi ya, sehingga comply terhadap, kadang-kadang nggak mudah loh. Sebagai contoh ya, tapi ini ekstrim di industri oil and gas. Tahu kan tukang las? Iya, Welding expert. Coba di dunia ini yang punya sertifikasi welder untuk dalam laut nggak banyak. Ya. Dan masih banyak yang di industri-industri, apalagi untuk tegangan tinggi ataupun yang sifat elektrikal yang khusus. Makin kesini makin luar biasa. Jangankan itu. Kebetulan saya latar belakangnya dulu
teknik mesin gitu ya. Walaupun bidangnya ke soft floor control segala macam, tapi mengenai mesin mobil tahu lah gitu ya. Tapi coba sekarang saya menghadapi mobil-mobil yang kekinian, EV. Kalau rusak, saya buka kap mesin, apa yang mau saya perbaiki? Iya. Nggak ada mesin konvensional combustion zaman dulu, Iya. udah nggak ada. That is EV. Jadi kembali ilmu pengetahuan teknologi itu harus selalu diasah. Jadi dibutuhkan itu. Yang kedua, ini perlu ada kerjasama antara riset dan industri. Industri karena tadi berubah terus, jadi itu juga harus ditopang sama pendidikan, risetnya kemana segala macam. Sehingga kita comply terhadap vendor global, industri internasional, tapi yang paling penting juga kita mampu untuk melakukan inovasi ke depannya. Karena itu tidak akan berhenti. Yang ketiga, bila mana kita sudah mampu, nanti akan menelurkan industri-industri lokal untuk memproduksi barang-barang made in kita, brand kita. Kan ada yang Bapak punya juga ada ya, Betul. yang local brandnya. Itu yang diharapkan. Nanti ke depannya karena di kami juga nurturing di digital talent, kami mendorong anak-anak muda ini. Saya kebetulan juga di kampus juga, jadi ke depannya tidak harus mereka bergantung mencari kerja pada industri yang ada. Talenta-talenta atau mahasiswa yang lulus atau segala macam, semenjak dini kita ajarkan harusnya adalah entrepreneurship. Maka kami juga ada program, tapi kebetulan di Ditjen yang berbeda, tapi kami kebetulan saya dulu Direktur Ekonomi Digital. Jadi membangun startup. Jadi menarik, Indonesia saat ini anak-anak muda mereka memiliki jiwa entrepreneurship, membangun usahanya, membangun solusi yang bisa mendunia. Beberapa yang sukses kita lihat, tapi ada juga yang fail, biasa. Untuk startup fail 1, 2, 3 sampai 100 kali itu adalah bagian dari proses. Nah, terakhir mungkin tidak kalah penting, semoga dari yang internasional ataupun global company ini tidak lupa mereka ikut memberikan sumbangsi, entah itu membangun laboratori, semacam training center, pusat-pusat pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM kita. Jadi mereka tidak hanya menggunakan Indonesia sebagai market, sebagai partner dan juga sebagai market, tapi juga mereka punya awareness, ada keinginan untuk membangun sumber daya manusia dengan kebetulan dia punya facility manufacturing. Mungkin bersama manufacturing facility-nya ada training center-nya. Jadi bisa untuk men-serve kebutuhan internal tapi juga masyarakat pendidik untuk yang di sekitarnya. Mungkin itu kuncinya. Betul. Sedikit nambahin. Jadi memang Legrand itu kita di tahun 2024 ini seperti yang tadi disampaikan Pak Boni yang di akhir, kita akan bangun satu showroom, Pak, dan situ ada training center juga khusus untuk data center. Bagus, Nah, itu di daerah Cikarang. Nah, nanti mantap itu. Kita akan men-training dan memberikan pelatihan khusus kepada student-student ataupun pelajar-pelajar yang memang bekerja sama dengan kita. Nanti kita trainingin khusus buat mereka dan mereka bisa langsung terjun untuk memprogram ataupun istilahnya kayak touching produk itu secara langsung, setting dan sebagainya itu di sana, Pak. Seperti itu. Ini lebih ke arah sorry ya sambil ngobrol langsung, it's okay ya. Seperti ini Enggak, itu tidak hanya electricity atau ada yang beyond electricity training? Itu akan ada lebih kepada yang memang menjadi inovasi di data center, Pak. Oh, di data center. Terus terang ini kebutuhan skill set certified. Iya. Ya. Ini spill aja sedikit. Sertifikasi di bidang information security, wah itu sederet-deret macam-macam. Di kita tuh masih limited dan ini sangat diperlukan oleh industri data center. Kemudian ada facility operation center, ada certified data center professional specialist project manager, limited kita. Betul. Ini lagi dibutuhkan, dicari, nggak ada lagi. Betul.
Terus ada network operation center, security operation center. Standarnya juga macam-macam ini. Banyak banget. Listnya saya banyak yang minta gitu loh. Cloud operation center, data application operation center, sampai operating support center. Nah, operating kan ada macam-macam nih ya, ada terkait tadi ya, yang infrastruktur electrical, ada yang cooling system dan lain sebagainya. Apalagi sekarang electrical tuh nggak cuma untuk menjalankan, dalam arti gini, electrical itu dari hulunya, powernya, bahkan sekarang dibedakan antara supply energi yang sifatnya karbon dan non karbon. Iya. Sampai segitu-gitunya. Betul. Dan kita harus bisa menjenar PR kita ke depan ya. Itu energinya harus yang non karbon. Misalnya demikian. Betul. Jadi menarik di situ. Challenge-nya banyak. Menyambung jawaban dari Pak Boni, apakah memenuhi TKDN berarti harus mengorbankan kualitas? Bagaimana Legrand menjaga kualitas tapi sampai tetap lokal, Pak? Oke. Jadi sebenarnya ya pastinya kita tidak mengorbankan kualitas. Pertama, yang pasti ada beberapa hal yang memang perlu kita korbankan, bukan korbankan sebenarnya, lebih kepada kita spending kayak seperti kita mentraining personal, membeli mesin baru untuk menjaga timeline manufacturing yang lebih cepat. Terus juga menjaga kualitas produk itu yang memang dioperasikan mesin itu oleh SDM yang sudah certified. Nah, itu jadi sebenarnya tidak lebih kepada mengorbankan, tapi lebih kepada kita mengkontribusi lebih. Karena nggak cuman kepada finansial, tapi kepada knowledge juga yang memang kita bisa berikan kepada tim kita seperti itu, atau talent kita. Gitu. Mungkin saya nggak, karena saya bidangnya dari pemerintah, tentu industri yang sangat membutuhkan bagaimana produk itu sesuai dengan kualitas yang diharapkan pasar. Biasanya pasar sudah tahu dengan references global product kan. Nah, yang harus dikejar apakah kalau produk itu dihasilkan purely brand dari Indonesia, lokal, bisa let's say 11-12 lah sama international brand. Dan harusnya juga produk lokal itu bisa bersaing harganya. Jangan sampai harganya juga terlalu jauh, lebih mahal. Ya. Let's say, bukan begitu goalsnya. Kita harus bisa bersaing dengan harga yang kompetitif. Untuk itu, apakah pendekatan Komdigi dalam membangun kepercayaan antar pemerintah, vendor global, dan industri lokal agar TKDN tidak hanya jadi beban administratif, tapi jadi peluang kolaborasi, Bapak? Di sini saya mohon izin perlu melihatnya dari sisi penyiapan sumber daya manusia yang khususnya digital ya. Nah, untuk sumber daya manusia di teknologi informasi komunikasi, sistem segala macam, itu memang kita harus berkolaborasi dengan global. Karena sertifikasi itu sendiri ada yang sifatnya generik gitu ya. Ada yang sifatnya adalah global dan ada yang sifatnya adalah produk certified, ya agak nyebut merek sedikit ya. Tapi misalkan ada salah satu brand software yang terpasang certified by apa, itu nanti di dalam nama kadang-kadang dituliskan misalkan CCNA segala macam certified professional, nanti ada di belakangnya mereknya biasanya gitu. Itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Tapi ada juga yang global, yang sifatnya umum, misalnya terkait dengan developer segala macam, nanti ada lagi. Dan ada yang sifat juga kami mengeluarkan sertifikasi terhadap profesionalisme ataupun kompetensi yang dimiliki oleh para pekerja. Itu kami menyebutnya agnostik, tidak melihat brand, tidak melihat produk luar. Gitu. Ini adalah benar-benar berdasarkan kompetensi yang diperlukan, skill set yang diperlukan untuk menghandle produk tersebut. Untuk Pak Bizardi, jika bicara 5-10 tahun ke depan, seperti apa kontribusi ideal industri global seperti Legrand terhadap kemandirian teknologi di Indonesia, Pak? Oke, jadi kalau ya kita lihat 5-10 tahun ke depan, Legrand sendiri perlu mempertimbangkan kemajuan yang memang berkembang di negara luar.
Seperti itu. Jadi kayak misalkan kita mungkin mempersiapkan satu showroom ataupun tempat khusus yang memang itu memberikan pelatihan kepada internal kita atau tim kita sendiri agar bisa memberikan solusi yang terbaik di pasar Indonesia. Seperti itu. Jadi ada baiknya lebih kepada mempersiapkan perusahaan sendiri mempersiapkan tempat khusus yang memang mentraining terkait dengan knowledge yang baru, terkait dengan perubahan yang baru dan juga melihat kemajuan ataupun yang berkembang di negara tersebut seperti itu. Jadi ya itu yang memang biasa kami lakukan. Apa pesan Legrand untuk perusahaan-perusahaan lain agar tidak hanya terpaku pada angka TKDN, tapi juga melihat dampaknya pada pembangunan ekosistem, Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat sendiri, sebenarnya bukan pesan, lebih kepada sharing. Karena di Legrand sendiri pun kita seperti yang tadi saya sampaikan Pak Boni dan Mbak Laduma bahwa Legrand sendiri kita bekerjasama dengan satu universitas, terus kita tahun ini bekerjasama dengan pihak yang memang terpati untuk kita bangun showroom, terus kita ada laboratorium. Nah itu sebenarnya mungkin sharing yang bisa kami sampaikan bahwa siapkanlah talent potensial kamu di perusahaan kamu yang bisa memberikan kontribusi besar di perusahaan kita dan bisa memberikan solusi di negara tersebut. Seperti itu. Pertanyaan terakhir untuk Pak Boni. Jika bicara ke depan, seperti apa visi Komdigi terhadap integrasi TKDN, kemandirian teknologi, dan penguatan talenta lokal di era dominasi AI dan cloud computing, Bapak? Oke, ini menarik ya. Kita kembali seperti diskusi awal kita. Memang pertama kita harus membangun kemandirian dan untuk bisa mandiri ini butuh kolaborasi dari seluruh komponen stakeholders sehingga terbentuk ekosistem yang berjalan dengan baik. Karena kalau itu berjalan maka masing-masing akan mendapatkan benefitnya. Kita bersama-sama, benefit jangan diambil satu pihak. Kita harus bersama-sama. Jadi dalam sebuah ekosistem. Itu yang pertama. Kemudian di tengah dominasi AI, cloud, bisnis, ini lagi tumbuhnya luar biasa. Spill aja mungkin tahun ini kita ada 4 atau 5 data center baru launch. Luar biasa. Nah, tapi nggak cuma physical, itu ada. Data center itu butuh disupport. Secara bisnis, manusianya, mungkin supporting terkait dengan lebih ke arah kemudahan-kemudahan kebijakan. Walaupun itu bukan di Komdigi ya, misalnya dari sisi investasi, sehingga akan lebih mudah, lebih banyak. Terkait dengan energi, itu juga nggak mudah, karena tadi butuh yang green energinya. Nah, pemerintah harus juga mendorong industri power plant untuk bisa memprovide energi-energi yang alternatif. Sehingga nanti secara ekosistem investasi akan masuk lebih banyak. Tentu yang paling penting kita harus bisa mengurangi hambatan-hambatan investasi. Tapi ya kalau ngomong itu nanti ceritanya panjang sekali tuh, hambatan investasi macam-macam itu. Ada A, B, C, D segala macam, ada internal, macam-macam. Nah itu mungkin nanti kita bisa itu diskusi di lain sisi ya. Tapi itu yang harus kita bangun sehingga kita menjadi tempat yang menarik sebagai sebuah negara, industrinya maju, ekosistem bisnisnya juga berkembang, investasinya juga masuk. Kurang lebih demikian. Setuju. Terima kasih. Mungkin karena ini akhir dari pertanyaan, untuk Pak Bizardi, apa ada closing statement? Oke, jadi kalau dari sisi kami selaku pelaku usaha di Indonesia, tetaplah mengikuti regulasi di pemerintah dan dukung semua regulasi yang memang ditetapkan oleh pemerintah dengan cara mendukung pasar lokal, mendukung SDM yang ada, memberikan training dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di pasar global. Ya itu yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai pelaku usaha di Indonesia. Untuk dari Pak Boni selaku pemerintah. Aduh nggak enak nih ngomong pemerintah. Oke, sebagai Pak Boni. Oke, begini. Ke depan kita tuh harus menjadi bangsa yang
besar. Ya. Jadi bangsa yang mandiri, kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat. Jadi kita nggak boleh kalah dengan negara-negara lain. Mungkin kalau Singapura sudah too far to be achieve ya dari kita ya. Tapi at least negara-negara lain. Jadi kita punya cita-cita menjadi negara yang maju. Tidak hanya bergantung pada sumber daya alam. Itu kunci. Karena sumber daya alam bisa habis. Yang tidak bisa habis adalah sumber daya manusia. Itu yang harus diinvestasikan paling penting. Kemudian yang perlu kita tekankan juga kolaborasi. Jadi kolaborasi antar government sector, akademia, industri, bahkan komunitas. Karena community itu bisa organisasi-organisasi penelitian, banyak ya. Jadi dia bukan part of university, tapi dia melakukan analisis terhadap dampak dari teknologi apa terhadap masyarakat. Sehingga market itu harus diedukasi. Kalau enggak, ini produk nggak dibeli. Nah, betul. ini harus dibangun. Itu nggak mudah dan nggak cepat juga. Terakhir, saat ini eranya berkembang sangat cepat dengan AI, cloud computing, segala macam. Bahkan di setiap device yang kita pakai udah komponen AI-nya udah embed. Kebanyakan udah begitu ya. Ataupun software yang kita install di device kita. Mari kita manfaatkan kemajuan teknologi untuk membangun diri kita semakin paham, tapi yang paling penting kita juga bisa mengenerate nilai tambah. Jadi kita tidak hanya menggunakan, tapi kita bisa mengenerate nilai tambah dari kemajuan teknologi itu. Very simple untuk pendidikan. Sudah ada berbagai macam tools AI untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Untuk industri juga sama, mungkin untuk efisiensi, produktivitas itu biasanya membutuhkan AI bisa memberikan kontribusi. Bahkan untuk yang bermain di ekonomi kreatif, konten dan lain sebagainya, AI sudah sangat membantu. Di level tersebut kita harus bisa memberikan nilai yang lebih besar ya buat kita semua. Sehingga ujungnya adalah kita menjadikan hidup kita lebih nyaman. Terima kasih banyak Pak Bizardi dan Pak Boni karena telah berbagi insight mengenai What's Beyond 3DN, tingkat komponen dalam negeri, impact on local tech development. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak-Bapak. Sebelum mengakhiri, kita akan memberikan salam unity. Seperti ini Pak contohnya. Seperti ini. Ke kamera di tengah mungkin. Cari posisi yang nyaman. Tangan kanan kalau boleh Bapak. Langsung menatap ke arah kamera sambil mengangkat 2 jari dan mengatakan salam unity. 1, kita ngomong nih. Kita aba-aba dulu ya Pak. 1, 2, 3. Salam unity. Audiens jangan lupa untuk like, subscribe, dan menyalakan notifikasi YouTube Nusantara Academy untuk menyelesaikan episode selanjutnya. Yang pastinya selalu menarik dan penuh wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa di episode Podcast Nusantara selanjutnya. Bye-bye. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.